Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pentingnya manajemen bakat dan komponen utamanya. Memahami konsep employer branding, talent value, proposition, TVP, dan perannya dalam menarik serta mempertahankan bakat. Mengklasifikasikan karyawan dan mengalokasikan sumber daya. Mengidentifikasi atribut dan merek, dan mengembangkan strategi employer branding yang efektif. Menilai kesiapan organisasi, mengelola perubahan, dan menjaga keselarasan janji merek dengan praktik. Mengembangkan metrik untuk menilai daya tarik, retensi, keterlibatan, dan dampak employer branding terhadap kinerja. Selanjutnya ada pengertian manajemen bakat. Manajemen bakat adalah pendekatan strategis dan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, dan mempromosikan karyawan yang memiliki potensi tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang mampu mencapai tujuan bisnis sambil tetap selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Ya, materi berikut adalah komponen utama manajemen bakat blueprint. Blueprint adalah serangkaian prinsip yang memandu proses manajemen bakat strategis dan taktis organisasi. Blueprint terdiri dari kredo dan strategi manajemen bakat. Kredo, prinsip inti, nilai, dan harapan bersama yang memandu perilaku organisasi. Contohnya adalah kredo Johnson. N. Johnson yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan etika. Strategi bakat. Strategi ini menjelaskan jenis investasi yang akan dilakukan organisasi pada karyawan yang diyakini akan memberikan keunggulan kompetitif di masa depan. Strategi ini melibatkan klasifikasi karyawan berdasarkan kontribusi mereka saat ini dan potensi masa depan. Lalu ada komponen utama manajemen bakat, building blocks. Building blocks adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan karyawan ke dalam kategori seperti superkeeper, karyawan yang jauh melampaui harapan dan diproyeksikan akan terus melakukannya di masa depan. Lalu ada keeper, karyawan yang melampaui harapan dan diproyeksikan akan terus melakukannya di masa depan. Lalu ada solid citizen, karyawan yang memenuhi harapan. Lalu yang terakhir ada misfit, karyawan yang kinerjanya di bawah ekspektasi. Baiklah, selanjutnya adalah penilaian kompetensi. Kompetensi adalah perilaku, keterampilan, pengetahuan, atau harapan lain yang penting bagi keberhasilan karyawan dan organisasi. Kompetensi ini harus mencerminkan kredo organisasi. Lacilau mengidentifikasi 4 jenis kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi organisasi atau nilai inti. Ini ditetapkan dalam perencanaan strategis dan terkait erat dengan kredo organisasi. Kemudian adalah kompetensi fungsional, keterampilan dan standar kinerja spesifik untuk industri atau unit bisnis tertentu. Selanjutnya adalah kompetensi pekerjaan, yaitu perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kinerja luar biasa dalam pekerjaan tertentu. Dan ada kompetensi kepemimpinan. Ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemimpin dan digunakan untuk pengembangan kepemimpinan. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja mengukur hasil aktual yang dicapai oleh karyawan dalam tanggung jawab dan kompetensi kunci. Dick Groot dan Martin Serigala mengidentifikasikan beberapa pendekatan penilaian kinerja. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifat. Ini mengukur karakteristik pribadi. Kemudian berdasarkan perilaku. Yang ini untuk mengukur perilaku yang mendorong kinerja. Kemudian adalah berdasarkan pengetahuan atau keterampilan. Ini untuk mengukur apa yang diketahui atau diterapkan oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil. Ini diukur dengan pencapaian tujuan. Masih membahas tentang alat-alat penilaian dasar. Alat-alat penilaian dasar sendiri, di sini ada perkiraan potensi. Perkiraan potensi adalah prediksi tentang sejauh mana seorang karyawan dapat berkembang dalam organisasi. Murray Dalziel mengidentifikasi 3 atribut penting untuk menilai potensi. Yang pertama ada lensa perubahan. Lensa perubahan adalah bagaimana karyawan menetapkan agenda untuk perubahan. Dan yang kedua ada lensa keyakinan. Lensa keyakinan adalah kemampuan karyawan untuk meyakinkan orang lain tentang keyakinan mereka. Dan yang ketiga ada lensa komitmen. Lensa komitmen adalah kemampuan karyawan untuk menerjemahkan agenda dan keyakinan menjadi tindakan. Oke, di sini ada sistem manajemen bakat. Sistem manajemen bakat
mengintegrasikan 4 program inti sumber daya manusia. Yang pertama ada penempatan, mengelola mobilitas karyawan internal termasuk perencanaan, penggantian, dan penugasan internal. Yang kedua ada peningkatan, memfasilitasi pembinaan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang ketiga ada mobilitas, mengidentifikasi dan merekrut karyawan baru yang memenuhi persyaratan strategi bakat. Dan yang keempat ada kompensasi, menyediakan sistem pembayaran yang menarik, mempertahankan dan memberikan insentif kepada karyawan, agar sistem manajemen bakat dapat bekerja secara efektif. Keempat program inti harus diintegrasikan ke dalam rencana terpadu untuk menerapkan strategi manajemen bakat. Rencana terpadu ini adalah komponen terakhir dari pendekatan manajemen bakat yang diperlukan untuk membangun tenaga kerja yang berkinerja tinggi. Baik, berikutnya adalah 4 sinyal penting sebelum menerapkan program manajemen bakat. Yang pertama itu, apakah kita jelas mengenai hasilnya? Nah, kejelasan tentang hasil yang diinginkan adalah kunci. Organisasi harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami tujuan spesifik dari program manajemen bakat dan bagaimana hal tersebut akan mendorong hasil bisnis yang penting. Terus yang kedua itu adalah apakah kita itu siap? Nah, kesiapan organisasi melibatkan dukungan kepemimpinan, keterlibatan karyawan, dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Manajemen perubahan dan perencanaan komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat diterima dan diimplementasikan dengan sukses. Berikutnya yang ketiga ada, bisakah kita melakukannya? Kapasitas organisasi harus dievaluasi dengan cermat. Ini termasuk mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, waktu, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan program. Kemudian yang terakhir itu, bagaimana seharusnya kita melakukannya. Nah, pada poin ini, pemilihan program atau praktik bakat yang tepat harus didasarkan pada kecocokan dengan kebutuhan organisasi. Ini melibatkan pertimbangan tentang pelatihan, penghargaan, pendidikan, penugasan, dan kegiatan pengembangan. Organisasi harus menghindari tren dan fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, aktivasi, urutan, dan skala. Setelah mempertimbangkan sinyal-sinyal tersebut, organisasi perlu memutuskan seberapa cepat dan seberapa luas program akan diimplementasikan. Beberapa pertimbangan penting termasuk kematangan program, yaitu beberapa program memerlukan dasar-dasar yang kuat sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kemudian saling ketergantungan, yaitu perubahan dalam satu area manajemen bakat dapat mempengaruhi area lainnya. Kemudian yang ketiga, waktu, yaitu integrasikan program dengan kalender bisnis untuk memastikan efektivitas. Kemudian ada penskalaan program. Jika program awal berhasil, organisasi mungkin perlu mempertimbangkan perskalaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk yang pertama itu ada tujuan. Pastikan perskalaan memajukan tujuan awal program. Kemudian yang kedua ada standar, yaitu tetapkan standar yang jelas untuk memastikan kualitas program tetap terjaga. Dan yang terakhir persyaratan dukungan, yaitu pertimbangkan kebutuhan dukungan tambahan saat program diperluas. Materi selanjutnya yaitu merek pemberi kerja. Merek pemberi kerja adalah reputasi organisasi sebagai tempat kerja yang mencerminkan daya tarik rasional dan emosional bagi calon karyawan dan kontributor saat ini. Kutipan dari karyawan tentang perusahaan Starbucks dan Google menunjukkan bahwa merek pemberi kerja mempengaruhi persepsi dan keputusan orang untuk bergabung dan bertahan di suatu organisasi. Di era digital, situs seperti Glassdoor, LinkedIn, dan Twitter semakin mempengaruhi citra merek pemberi kerja. Selanjutnya yaitu potensi dan tantangan employer branding. Employer branding adalah proses membangun reputasi organisasi sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan. Employer branding menjadi semakin penting dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif, di mana kekurangan bakat menjadi tantangan besar. Survei menunjukkan bahwa banyak CEO khawatir tentang ketersediaan keterampilan kunci, dan employer branding dianggap sebagai alat penting untuk menarik dan mempertahankan bakat. Organisasi dan merek pemberi kerja yang kuat dapat meningkatkan produktivitas, bakat, penjualan, probabilitas, dan mengurangi pergantian karyawan serta
ketidakhadiran. Merek perusahaan mencakup daya tarik rasional seperti gaji dan tunjangan, dan emosional seperti budaya kerja dan lingkungan yang kreatif. Dan yang selanjutnya yaitu proposisi nilai bakat atau TVV. TVV adalah deskripsi tentang pertukaran nilai antara pemberi kerja dan kontributornya, karyawan, kontraktor, dan lain-lain. TVV mencerminkan apa yang diharapkan kontributor dari organisasi seperti lingkungan kerja yang kreatif dan apa yang diharapkan organisasi dari kontributor seperti kinerja tinggi. TVV yang efektif harus penting bagi strategi organisasi, menarik bagi pasar tenaga kerja, dan realistis dalam konteks budaya dan operasional organisasi. Tantangan employer branding yaitu employer branding bukan sekedar taktik pemasaran. Organisasi yang hanya fokus pada pencitraan tanpa memperbaiki budaya dan pengalaman kerja akan gagal mempertahankan bakat dan dalam jangka panjang. Strategi employer branding harus selaras dengan strategi bisnis dan budaya organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun merek pemberi kerja yang hebat. Mendefinisikan janji merek. Janji merek harus mencerminkan harapan yang jelas bagi calon karyawan dan kontributor. TVP harus memenuhi kriteria penting, menarik, dan realistis. Misalnya perusahaan seperti Qualcomm dan Google menekankan inovasi sebagai bagian dari TVP mereka karena selaras dengan strategi bisnis dan daya tarik pasar tenaga kerja. Mengoperasionalkan TVP. Setelah mendefinisikan atribut merek, langkah selanjutnya adalah mengoperasionalkan TVP dengan mengembangkan definisi operasional yang jelas untuk setiap atribut. Misalnya, jika fleksibilitas adalah salah satu atribut, organisasi perlu mendefinisikan apa artinya dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya ada mengembangkan ukuran TVP yang baik. Pengukuran adalah kunci untuk memastikan bahwa TVP diimplementasikan dengan baik. Beberapa matrik yang dapat digunakan termasuk daya tarik dalam volume aplikasi, retensi, tingkat pergantian karyawan, penilaian budaya, dan survei karyawan yang baru. Selanjutnya itu ada penyelesaian di seluruh siklus hidup bakat. Merek pemberi kerja harus laras dengan seluruh siklus hidup bakat, mulai dari perekrutan, akulturasi, pengembangan, hingga manajemen kinerja. Akulturasi khususnya adalah tahap kritis di mana karyawan baru menilai apakah organisasi sesuai dengan janji mereknya. Yang selanjutnya itu ada menanamkan janji merek ke dalam organisasi. Menanamkan janji merek ke dalam budaya organisasi memerlukan komitmen berkelanjutan. Praktik terbaik untuk termasuk meninjau matriks secara berkala, berkomunikasi secara transparan, melakukan sesi tantangan, dan meninjau ulang model merek secara berkala untuk memastikan relevansinya. Berikutnya yaitu pertimbangan ekonomi baru. Perubahan dalam ekonomi, teknologi, dan preferensi tenaga kerja mempengaruhi employer branding. Beberapa pertimbangan penting termasuk yang pertama, ekonomi berbasis teknologi. Peningkatan kontraktor dan pekerja lepas memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam employer branding. Yang kedua yaitu tenaga kerja terdesentralisasi. Organisasi global perlu menyesuaikan pesan merek untuk berbagai budaya sambil mempertahankan elemen inti. Dan yang ketiga yaitu integrasi kehidupan kerja. Karyawan semakin mencari pekerjaan yang selaras dengan tujuan hidup mereka, bukan sekedar pertukaran kontraktual. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen bakat adalah strategi untuk memperoleh, mengembangkan, menempatkan, dan menghargai karyawan guna mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang efektif menilai kompetensi, kinerja, dan potensi karyawan, serta mengklasifikasikan mereka sebagai superkeeper, keeper, solid citizen, atau misfit untuk pengelolaan sumber daya yang tepat. Sementara itu, employer branding membangun citra organisasi sebagai tempat kerja yang menarik melalui Talent Value Proposition atau TVP, yaitu pertukaran nilai antara perusahaan dan karyawan. Implementasi program ini memerlukan kesiapan organisasi dan keselarasan janji merek dengan praktik nyata, meski sering menghadapi tantangan seperti pengelolaan perubahan dan persaingan tenaga kerja.